Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, bumi yang kita pijak saat ini usianya sudah miliaran tahun sebelum akhirnya dihuni oleh manusia yang pertama, yakni Nabi Adam alaihi salam. Menurut ahli tafsir, bumi sudah ditinggali oleh beberapa makhluk sebelum Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi ini. Lantas, makhluk apa sajakah itu? Seperti apa bentuknya? Simak video ini sampai akhir hanya di channel kami. Yang pertama, Tabirun Nasar. Menurut para ahli tafsir, pada saat bumi berumur 80.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Menurut sebuah riwayat pula, saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada unggas tersebut, "Wahai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Hal ini diperkuatkan oleh perkataan para ahli tafsir yang meyakini bahwa usia bumi berumur 80.000 tahun saat keadaan bumi masih kosong. Saat itu sudah banyak biji sawi putih dan Allah menciptakan seekor unggas dengan namanya Tabirun Nasar. Unggas tersebut tetap memakan biji sawi namun diatur cara memakannya. Pertama, 1 biji sehari. Saat melihat berkurang, maka berganti ke 1 biji sebulan. Namun, biji sawi tersebut semakin berkurang. Karena takut dengan kematian, Tabirun Nasar memakan biji sawi 1 tahun sekali. Pada akhirnya, biji sawi itu habis dan akhirnya si unggas pun mati. 70 orang laki-laki. Setelah kematian Tabirun Nasar tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lainnya sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan oleh Allah secara bersamaan, melainkan satu persatu. Apabila ada seorang yang meninggal, maka langsung diciptakan yang lainnya. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Kabarnya setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Lalu setelah itu 70 orang laki-laki itu mati. Jin. Tatkala telah mati 70 laki-laki itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada juga yang bisa terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu orang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mematikan semuanya. Makhluk berpasangan. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Wujudnya seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun lamanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun di langit pertama, di sini pun ia tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikam yang berwarna hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit yang kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dan wahai sahabatku, inilah penghuni bumi sebelum Nabi Adam menurut kebanyakan ulama. Jannah. Saat Azazil diangkat ke langit, di sisi lain bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin yang bernama Jannah. Maka ia hidup 70.000 tahun lamanya hingga lahirlah anak cucu-cucunya. Menurut ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mereka mendiami bumi. Kemudian mereka menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa taala pun mematikan Jannah. Namun sebagai gantinya Allah menciptakan Banul Jannah dan Badanul Jannah. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya hingga akhirnya juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, di langit Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat setelah 7.000 tahun lamanya dengan beribadah, hingga pada suatu waktu Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Azazil berkata, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan kepadamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu memohon hendak turun ke bawah langit ke-6 untuk berbuat kebaikan kepadamu." Maka Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau." Maka
turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya lagi, dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan pula. Ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Badadul Jannah telah menyebabkan kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat untuk berbuat kebaikan ke hadiratmu di muka bumi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Azazil itu, maka diturunkannya bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi. Setelah sebelumnya Badadul Jannah dimatikan karena telah banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengungkapkan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betah dan tidak ada tempat lain yang membuatnya betah seperti ini. Akhirnya iblis memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai pada suatu waktu Allah Subhanahu wa taala berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Maka mereka berkata, "Mengapa engkau jadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut kebanyakan ulama, khalifah yang maksud di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Ia disebut khalifah karena ia adalah pengganti jin yang sebelumnya datang. Nabi Adam disebut khalifah karena ia juga akan digantikan oleh orang lain. Nabi Adam merupakan khalifah Allah di bumi untuk menegakkan ketentuannya dan melaksanakan perintahnya. Wahai sahabatku, sebelum Nabi Adam yang merupakan manusia pertama di bumi ini diutus, maka sebelumnya ada beberapa makhluk Allah diciptakan terlebih dahulu untuk menghuni bumi ini. Namun tentu saja untuk kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahuinya. Jadi kita juga menjadikan pengetahuan dan mengambil hikmahnya saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga rahmat dan keridhaannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.